guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di sini kembali lagi bersama saya di sini Zulco. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor. Oke, teman-teman, sebenarnya kenapa saya menjelaskan prosesor di video kali ini? Itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan karena di store sebenarnya banyak banget customer yang tidak mengerti prosesor A dan B itu bedanya seperti apa. Nah, jadi so that's why di video kali ini kita akan membahas tentang prosesor. Oke, teman-teman, perbandingan prosesor MediaTek dengan Snapdragon untuk smartphone Android bagus mana sih? Artikel kali ini dari HP Sultan. Salah satu unsur terpenting smartphone dalam menghasilkan performa kencang atau anti lelet adalah prosesor yang digunakan. Untuk smartphone Android sendiri dikenal dengan dua jenis prosesor yang biasa digunakan, yaitu MediaTek dan Snapdragon. Kedua prosesor ini juga digunakan oleh beberapa merek smartphone di kelas high-end, teman-teman. Oleh karena itu, kedua prosesor ini menjadi tolak ukur bagi sebagian orang ketika memilih suatu smartphone untuk berbagai kebutuhan mereka. Lalu sebenarnya mana yang lebih baik dari prosesor MediaTek atau Snapdragon? Nah, di video kali ini kita akan mengulas mengenai kedua prosesor tersebut, baik dari kelebihan yang ditawarkan maupun kekurangan yang ada di dalamnya. Oke, kita kutip artikel kali ini dari Foy. MediaTek sendiri merupakan perusahaan manufaktur berasal dari Taiwan dengan berbagai produk semikonduktor, termasuk prosesor untuk smartphone berbasis Android, yaitu Helio MediaTek. Helio MediaTek sendiri memiliki banyak seri seperti Helio A series, G series, P series, hingga X series. Sementara untuk segmen yang fokus disasar adalah kelas menengah atau mid-end. Tidak heran jika banyak smartphone dengan prosesor MediaTek memiliki harga yang lebih murah. Gitu, teman-teman. Oke, sedangkan Snapdragon merupakan merek prosesor asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2007 dan dirancang oleh perusahaan Qualcomm untuk produk gadget seperti smartphone maupun tablet. Pada dasarnya, Snapdragon bukan produk prosesor pertama yang dirancang oleh Qualcomm, karena sebelumnya perusahaan ini sudah lebih dulu mengeluarkan prosesor bernama Scorpion, namun kurang laku di pasaran. Untuk segmen yang disasar oleh prosesor Snapdragon tidak hanya pada satu kelas saja nih, teman-teman, namun di berbagai segmen dan harga yang ditawarkan sendiri lebih mahal jika dibandingkan dengan MediaTek, di mana seri untuk kelas menengah pada Snapdragon yaitu 600 dan 700, sedangkan untuk kelas menengah atas yaitu 800 dengan harga lebih mahal tentunya. Nah, kali ini kita akan masuk di kelebihan dan kekurangan yang ada pada prosesor MediaTek. Oke, teman-teman, kita kutip artikel kali ini di Gizmo China. Untuk mempertimbangkan MediaTek menjadi prosesor yang lebih baik, maka kamu bisa mengetahui kelebihan dari prosesor ini. Pertama, performa grafis yang ditawarkan cukup tinggi, namun RAM yang digunakan lebih hemat, di mana prosesor ini mampu menopang dan mendukung kebutuhan grafis dengan resolusi tinggi. Namun, penggunaan RAM jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan Snapdragon, apalagi jika kamu gunakan untuk bermain game-game berat nih, teman-teman. Selain itu, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa harga yang ditawarkan pada smartphone dengan prosesor MediaTek jauh lebih murah. Namun, performa prosesor tidak murahan sehingga cocok untuk memenuhi aktivitas gaming. Di samping itu, di balik kelebihan yang ditawarkan tentunya ada kekurangan pada prosesor MediaTek. Oke, teman-teman. Kekurangan yang dimaksud ini pertama adalah CPU core yang digunakan standar sehingga mengurangi kualitas hardware. Hal ini tentunya bisa disesuaikan lagi dengan fokus prosesor MediaTek untuk kelas menengah. Tidak heran jika banyak yang menganggap prosesor MediaTek belum bisa mengimbangi prosesor Snapdragon. Kedua,
Kekurangan yang ada di prosesor ini adalah panas secara berlebihan alias overheat. Ketika digunakan dalam beberapa waktu, performa hingga yang dihasilkan oleh prosesor ini menjadi penyebab utama overheat. Kekurangan yang terakhir adalah konsumsi daya baterai tergolong cukup boros karena performa tinggi di dalamnya harus mengorbankan daya baterai. Walaupun begitu, tidak semua jenis prosesor MediaTek yang mengalami kendala tersebut sehingga masih bisa dipertimbangkan penggunaannya. Nah, di sini kita beralih di kelebihan dan kekurangan yang ada pada prosesor Snapdragon. Oke, artikel kali ini kita kutip dari Gizmology, teman-teman. Di sini dia menyebutkan, sedangkan untuk prosesor Snapdragon, kelebihan yang ditawarkan dimulai dari performa grafis secara maksimal, di mana performa grafis tinggi bisa terwujud berkat teknologi paling mutakhir pada CPU core Snapdragon. Salah satu seri Snapdragon yang mampu melibas berbagai aplikasi maupun game berat secara lancar yaitu 865. Kelebihan selanjutnya yang coba ditawarkan prosesor Snapdragon adalah kinerja lebih cepat untuk di sisi stabilitas maupun efisiensi penggunaan baterai. Jangan kaget jika harga smartphone Android yang menggunakan prosesor Snapdragon memiliki harga yang lebih mahal. Namun, sejalan dengan performa dan kinerja yang ditawarkan oleh prosesor tersebut, teman-teman. Sementara untuk kekurangan yang ada pada prosesor Snapdragon adalah penggunaan RAM terasa lebih boros. Hal ini karena performa tinggi juga perlu diimbangi dengan RAM yang besar. Oleh karena itu, mengapa GPU pada prosesor Snapdragon bakal menggunakan RAM lebih besar? Jika tidak, maka performa smartphone justru akan lambat, khususnya untuk mengoperasikan berbagai aplikasi. Sangat disarankan bagi kamu yang ingin membeli smartphone Android dengan prosesor Snapdragon untuk memiliki kapasitas RAM di atas 4 GB agar performanya lebih maksimal. Ditambah juga harga smartphone Android dengan prosesor Snapdragon memiliki harga lebih mahal nih, teman-teman. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai prosesor MediaTek dengan Snapdragon yang ada pada smartphone Android. Lalu, mana yang lebih bagus dari kedua prosesor tersebut? Jawabannya tentu tergantung kebutuhan kamu. Pasalnya, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu sendiri, teman-teman. Jika kamu memiliki budget terbatas, maka smartphone dengan prosesor MediaTek bisa menjadi pilihan sementara. Untuk smartphone prosesor Snapdragon bisa kamu pilih jika memiliki budget lebih. Untuk mendapatkan smartphone Android dengan kedua prosesor tersebut, kamu bisa melakukannya secara datang ke Eraphone. Ada banyak pilihan smartphone Android dengan prosesor MediaTek dan Snapdragon dari berbagai brand ternama. Itu dia, teman-teman, untuk perbedaan dari kedua prosesor yang sering kita temui pada berbagai macam brand yang ada di Indonesia yang resmi tentunya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video dari saya kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.